Apa makna puasa buat kamu? Ternyata puasa bukan cuma berarti tidak makan dan minum loh. Lebih dari itu, kamu harus menahan diri dari hawa nafsu. Gak cuma saat puasa, kamu juga bisa terapkan ini di hal-hal lain. Finansialku akan memberikan tips agar kamu bisa menang dari hawa nafsu ini. Simak penjelasan lengkapnya di video kali ini. Definisi puasa secara fikih sangat sederhana, yakni menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta semua yang dapat membatalkannya. Waktunya ditentukan dari terbitnya fajar kedua hingga terbenamnya matahari. Dari definisi tersebut perlu dipahami bahwa substansi dasar puasa ialah menahan. Kata menahan yang dalam bahasa agamanya disebut al-imsak. Inilah yang menjadi esensi dari puasa. Tapi nggak cuman saat berpuasa saja kamu menahan hawa nafsu ini. Kamu juga bisa menerapkan ini di hal-hal lain. Berikut tips agar kamu bisa menang dari hawa nafsu ini. Yang pertama, menahan lidah. Bukan hanya menahan untuk makan, menahan diri dari berbicara dari hal-hal yang terlarang juga termasuk definisi dalam berpuasa. Dalam Al-Quran misalnya, menahan diri dari berbicara juga diistilahkan dengan saum. Hal ini seperti dilakukan Maryam binti Imran yang dilarang bicara setelah melahirkan Nabi Isa. Makna menahan diri di sini adalah menahan diri dari berbicara. Terkait ini, Rasulullah juga pernah memberikan nasihat di saat seseorang diajak bertengkar atau berkelahi hendaknya berkata, "Saya berpuasa." Tentu kata puasa di sini dimaksudkan menahan diri. Yang kedua, menahan godaan belanja berlebih. Survei Nielsen pada Ramadan tahun lalu mencatat perilaku belanja daring masyarakat. Menurut Nielsen, konsumen lebih banyak membeli produk makanan, minuman, perabot rumah, pakaian, dan produk yang berhubungan dengan liburan jelang lebaran. Merasa ada yang salah dengan itu? Bukankah Ramadan seharusnya menjadi momen untuk lebih banyak berserah diri, fokus pada ibadah, bukan fokus pada makanan apa untuk berbuka? Fokus pada upaya memperbaiki diri, bukan sibuk mencari pakaian untuk undangan buka puasa. Tidak apa melakukan belanja persiapan lebaran, akan tetapi tetap bijak dengan menganggarkan keperluan Ramadan dan hari raya seperti pengeluaran untuk makan di luar, buka bersama, baju baru, dan kebutuhan mudik. Hal terpenting lainnya dalam mengontrol keuangan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri adalah juga menahan keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, dengan berputar balik untuk berpikir kembali selama 5 menit. Hal ini dilakukan agar keputusan pembelian dilakukan secara bijak untuk menghindari penyesalan setelah pembelian. Yang ketiga, menahan godaan mengingini barang orang lain. Dengan mengingatnya teknologi informasi, sekarang kita jadi cepat banget untuk melihat teman yang punya barang baru. Ya, kita bisa tahu dari update sosial medianya. Selain itu, maraknya influencer di sosial media yang banyak melakukan endorsement membuat semakin banyak ruang kita diracuni oleh barang-barang yang ditawarkan. Dengan dalih lagi butuh barang itu, padahal ujungnya nggak kepake juga karena hanya sekedar keinginan. Pembelian dan belanja harian semakin gak kekontrol. Aduh, sobat finansialku jangan seperti itu ya. Untuk menghindarinya, kamu bisa mengurangi waktu scroll sosial media, scroll e-commerce, dan scroll yang lainnya dengan melakukan aktivitas lainnya yang lebih bermanfaat, seperti olahraga atau baca buku. Selain itu, sadari bahwa kamu harus melakukan belanja hanya sesuai anggaran yang udah kamu buat. Anggaran ini sangat membantu kamu sebagai guide agar tidak kalap dalam belanja. Yang keempat, menahan godaan untuk pamer. Godaan lain yang harus kamu tahan adalah godaan untuk pamer ke orang lain. Biasanya, kalau memasuki lebaran akan ada silaturahmi. Orang memiliki kecenderungan untuk memberi amplop yang besar agar terlihat mampu, memakai pakaian mewah dan mahal, bahkan tas dan perhiasan yang mencolok. Padahal kalau kita cek lagi secara keuangan sebenarnya nggak mampu. Yuk coba cek kesehatan keuangan kamu dulu sebelum memamerkan itu semua ke orang lain. Kamu bisa melakukan financial health check up di aplikasi Finansialku. Cukup masukkan jumlah pendapatan, pengeluaran bulanan, aset, dan hutang. Gak sampai 10 menit hasilnya udah langsung keluar deh. Wow, cepet banget ya. Yang kelima, menahan godaan untuk tidak kembali ke kebiasaan buruk. Yang terakhir ini sangat sering terjadi saat kita hanya berkeinginan untuk keluar dari kebiasaan buruk atau dosa, baik itu dari iri hati, boros, tidak bersyukur, dan lain-lain. Ini akan sangat sulit dilakukan kalau hanya modal keinginan saja. Ingat, ingin terbang dan sudah terbang adalah dua hal yang berbeda. Jangan hanya ingin, tapi lakukanlah. Perlu diperhatikan pula hal pertama yang perlu diubah adalah pola pikir kita, agar kita tidak kembali
Dan ambil langkah nyata pertama untuk berubah. Misalnya kalau kita punya kebiasaan boros, yuk coba buat anggaran agar bisa beli barang seperlunya. Kamu bisa menggunakan aplikasi finansialku untuk menyusun anggaran. Dan stop lihat hal-hal yang bikin lapar mata. Stop buka e-commerce kalau nggak butuh. Stop buka Instagram kalau nggak butuh. Ganti kebiasaan tersebut dengan hal yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dari Minku. Semoga hal-hal ini bisa bantu puasa kamu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.